Halo teman-teman, Jokowi tampaknya memang sudah kewalahan menghadapi tekanan masalah isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Ia pun kemudian memperluas front pertempuran dengan mengerahkan gengnya untuk menyerang SBY. Jokowi melalui ternak-ternaknya melempar tudingan bahwa di balik Roy Suryo dan kawan-kawan yang terus menggempur ijazah palsu ada tokoh besar di belakangnya. Belakangan mulai diketahui bahwa tokoh besar yang dimaksud adalah SBY. Lah, dengan memperbanyak musuh, bukankah justru memperberat beban tekanan? Bagi Jokowi, ini merupakan strategi menambah front pertempuran baru guna mengurangi tekanan di satu titik front yang sudah ada. Sebuah strategi untuk membelah fokus serangan publik agar tidak semata-mata diarahkan kepadanya bahwa ada sosok besar lain yang juga berkepentingan sayang anak tanda petik di Pilpres 2029. Dengan dipancing tuduhan berada di balik gempuran isu ijazah palsu, diharap SBY dan Demokrat akan bereaksi. Reaksi tersebut niscaya menimbulkan kegaduhan baru yang akan membelah konsentrasi publik, tidak lagi hanya fokus kepada ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Sekaligus sebagai strategi untuk menghambat laju AHY yang belakangan pamornya makin moncer. Laju AHY tersebut jika tidak dijegal sejak dini, tentu akan menjadi batu sandungan besar bagi Gibran menuju 2029. Mengingat secara kapasitas jelas antara AHY dan Gibran tidak apple to apple. Kapasitas Gibran jauh di bawah AHY. Begitu lebih kurang bacaan tekstualnya. Kita selaku rakyat tidak boleh hanya terjebak pada tekstualnya saja. Manuver Mulyono tersebut perlu kita korelasikan atau kontekstualkan dengan pemerintahan Prabowo. Manuver Jokowi tersebut jika kemudian benar-benar berhasil memancing reaksi SBY beserta Demokratnya, niscaya akan berdampak kepada roda pemerintahan Prabowo. Pasalnya, reaksi SBY dan Demokratnya niscaya akan berantai memicu reaksi parpol lain yang diam-diam juga berseberangan dengan Demokrat. Di samping nyaris semua parpol punya kepentingan kompetisi 2029, taruh kata paling potensial bereaksi adalah PDIP yang juga mengusung kepentingan sayang anak tanda petik dari Megawati. Jika dugaan kondisi tersebut benar-benar berlangsung, maka dijamin Prabowo akan makin pusing 7 keliling. Prabowo semakin sulit menjaga stabilitas pemerintahannya. Prabowo akan semakin sulit mengkonsolidasikan kabinetnya, mengingat perang kepentingan itu mustahil tidak menjalar ke dalam kabinet. Mayoritas menteri yang berlatar belakang orang-orang parpol niscaya juga akan saling melirik menjatuhkan. Intinya, keliaran Jokowi makin memperbanyak masalah yang semakin mempersulit kerja kepemimpinan Prabowo. Atas hal tersebut, naga-naganya Prabowo ya cuma bisa omon-omon. Rakyat makin kelaparan, elitnya malah pada sibuk perang kepentingan politik kekuasaan. Siapa yang paling dirugikan? Siapa lagi kalau bukan rakyat dan negara Indonesia? Tengik.